Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pejuang PPG di tanah air. Pada video kali ini saya akan berbagi soal uji pengetahuan berikut dengan pembahasannya pada PPG dalam jabatan tahun 2021. Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 1, kompetensi dasar atau KD pada tema pembelajaran indahnya keberagaman, yaitu memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. Ini termasuk tingkatan kognitif C2. Kemudian guru ingin meningkatkan pencapaian kompetensi siswa dari C2 atau memahami ke C6 atau mencipta. Maka rumusan indikatornya yaitu A. Menuliskan arti pentingnya bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. B. Mendiskusikan bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. C. Mempraktikkan salah satu tarian dan menyanyikan lagu daerah. D. Mengelompokkan gambar pakaian, tari daerah, dan makanan tradisional daerah. Kemudian E. Menampilkan hasil kreasi tari dari salah satu suku daerah. Kita lihat pembahasannya. Untuk menjawab soal tersebut, guru harus memahami tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Seperti pada contoh, tingkatan kognitif ini C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Contoh kata kerja operasionalnya untuk C1 menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, dan memberi label. Sementara untuk C2 atau memahami, kata kerja operasionalnya menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Kemudian untuk C3 menerapkan, KKO-nya melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, dan menggunakan. Kemudian C4 atau menganalisis ini termasuk ke dalam tingkatan kognitif HOTS ya. Ini memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan, dan membedakan. Kemudian C5 mengevaluasi, ini KKO-nya membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, dan memonitor. Kemudian C6 mencipta, KKO-nya membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, dan menemukan, serta menyusun. Kata kerja menampilkan termasuk dalam tingkatan kognitif C6 atau menerapkan. Nah, di sini maka jawaban yang tepat pada soal tadi yaitu jawabannya adalah E. Kita lihat jawabannya E, yaitu menampilkan hasil kreasi tari daerah salah satu suku daerah. Untuk jawaban nomor 1. Kita lanjut kepada soal nomor 2. Seorang guru menyusun indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan perambatan bunyi. Indikator tersebut masih perlu dirumuskan lebih spesifik menjadi tujuan pembelajaran, maka pernyataan yang tepat untuk rumusan tersebut adalah A. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar. B. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat membandingkan hasil perambatan bunyi melalui benda padat, cair, dan gas. C. Setelah membaca instruksi, siswa mampu mempraktikkan langkah-langkah percobaan perambatan bunyi. D. Membandingkan hasil perambatan bunyi melalui benda padat, cair, dan gas dengan benar. Kemudian E. Siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar. Kita lihat pembahasannya. Unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran dengan memenuhi kaidah ABCD, yaitu A. Audience, kemudian B. Behavior, C. Condition, dan D. Degree. Audience di sini adalah peserta didik yang akan belajar, kemudian behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut.
Sementara condition adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Kemudian degree adalah tingkatan keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Mendasarkan pada pilihan, jawaban yang paling tepat adalah setelah melakukan percobaan, siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar. Setelah melakukan percobaan ini merupakan kondisi, kemudian siswanya audien, menjelaskan perambatan sumber bunyi ini adalah behavior, kemudian dengan benar adalah degree. Maka jawabannya adalah A. Kita lihat jawabannya, yaitu seorang guru menyusun indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan perambatan bunyi. Indikator tersebut masih perlu dirumuskan lebih spesifik menjadi tujuan pembelajaran. Maka pernyataan yang tepat untuk rumusan tersebut adalah setelah melakukan percobaan, siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar. Soal berikutnya. Dalam rencana pembelajaran atau RPP yang disusun guru, tujuan pembelajaran dimaksudkan untuk memahamkan konsep dengan mengajak berdiskusi dan memperlihatkan gambar letak wilayah Indonesia. Materi yang tepat untuk kegiatan pembelajaran tersebut adalah A. Perbandingan luas wilayah Indonesia dengan luas wilayah negara sekitar. Kemudian B. Letak astronomis Indonesia. C. Letak Indonesia di antara wilayah-wilayah sekitar. D. Menggambarkan letak wilayah Indonesia. E. Hubungan wilayah Indonesia dengan wilayah negara sekitar. Untuk soal nomor 3 kita lihat pembahasannya. Untuk menentukan materi yang tepat dapat dipelajari bagan berikut. Kita lihat bagannya seperti ini. Maka di sini membedakan dua hal atau perbandingan merupakan ciri-ciri materi yang berupa konsep. Jadi jawabannya adalah A. Kita lihat dalam rencana pembelajaran yang disusun guru, tujuan pembelajaran dimaksudkan untuk memahamkan konsep dengan mengajak berdiskusi dan memperlihatkan gambar letak wilayah Indonesia. Materi yang tepat untuk kegiatan pembelajaran tersebut yang termasuk ke dalam konsep adalah A. Perbandingan luas wilayah Indonesia dengan luas wilayah negara sekitar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu pembuktian luas permukaan bola, kemudian diminta untuk menyimpulkan dan mempresentasikan di kelas. Strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, dan E. Kontekstual. Kita lihat pembahasannya. Untuk menjawab soal di atas, peserta harus memahami model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Seperti 1. Kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Kemudian yang kedua, problem solving merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Kemudian yang ketiga, inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Kemudian yang keempat, discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Kemudian yang kelima, kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi jawabannya adalah D.
Kita lihat, siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu pembuktian luas permukaan bola, kemudian diminta untuk menyimpulkan dan mempresentasikan di kelas strategi pembelajaran yang tepat, yaitu discovery. Kita lanjut soal berikutnya. Jika guru ingin mengajarkan konsep yang menunjukkan proses perhitungan dan cara perolehan debit air, maka penggunaan media yang paling tepat adalah A. Media grafis, B. Modul pembelajaran, C. Media CD audio, D. Media video pembelajaran, dan E. Media gambar berseri. Kita lihat pembahasannya. Media grafis termasuk media visual. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Kemudian modul pembelajaran merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan desain untuk membantu siswa menguasai tujuan belajar yang spesifik. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan para siswa mempelajari bahan ajar. Kemudian media audio visual ini merupakan kombinasi audio dan visual. Disebut media pandang dengar. Pada batas tertentu, media ini dapat menggantikan peran dan tugas guru. Jadi jawabannya adalah D. Kita lihat. Jika guru ingin mengajarkan konsep yang menunjukkan proses perhitungan dan cara perolehan debit air, maka penggunaan media yang paling tepat adalah media video pembelajaran. Kita lanjut soal berikutnya. Indikator yang tertulis pada RPP adalah mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman sosial budaya. Pertanyaan yang tepat diajukan oleh guru untuk mencapai indikator tersebut adalah A. Ceritakan pengalamanmu terkait dengan keberagaman sosial di masyarakat. B. Tuliskan hasil wawancaramu tentang macam-macam pekerjaan dalam bentuk mind mapping. Kemudian C. Tuliskan macam-macam pekerjaan tetangga di lingkungan tempat tinggalmu. D. Bagaimana sikap kita terhadap perbedaan keberagaman di masyarakat. Dan E. Apa yang kamu ketahui tentang keberagaman sosial. Kita lihat pembahasannya. Indikator mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman sosial dan budaya merupakan dimensi kognitif. Maka penilaian dikembangkan berupa tes lisan, tes tertulis yang berkaitan dengan pengetahuan. Berikut adalah analisis pilihan jawabannya. Nomor 1, ceritakan pengalamanmu terkait dengan keberagaman sosial di masyarakat. Ini merupakan keterampilan. Nomor 2, tuliskan hasil wawancaramu tentang macam-macam pekerjaan dalam bentuk mind mapping. Ini juga merupakan keterampilan. Yang ketiga, tuliskan macam-macam pekerjaan tetangga di lingkungan tempat tinggalmu. Ini termasuk pengetahuan. Nomor 4, bagaimana sikap kita terhadap perbedaan keberagaman di masyarakat? Ini termasuk ke dalam sikap. Kemudian nomor 5, apa yang kamu ketahui tentang keberagaman sosial? Ini pengetahuan tetapi tidak relevan dengan indikator. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kita lihat. Indikator yang tertulis pada RPP adalah mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman sosial budaya. Pertanyaan yang tepat diajukan oleh guru untuk mencapai indikator tersebut adalah tuliskan macam-macam pekerjaan tetangga di lingkungan tempat tinggalmu. Kita lanjut soal berikutnya. Peserta didik diminta oleh guru untuk mengamati perilaku moral yang ada di sekitar sekolah tanpa memberikan instrumennya. Hasil laporan dari peserta didik menjadi bahan diskusi di kelas. Strategi pembelajaran yang digunakan guru adalah A. Discovery, B. Eksperimen, C. Heuristik, D. Inquiry, dan E. Expository. Kita lihat pembahasannya. Strategi pembelajaran deduktif adalah materi atau bahan pelajaran diolah dari mulai umum, generalisasi, rumusan, ke yang bersifat khusus atau bagian-bagian.
Kemudian strategi pembelajaran induktif, materi diolah dari yang khusus ke yang umum. Sementara strategi pembelajaran ekspositori adalah bahan atau materi pelajaran diolah oleh guru. Kemudian strategi pembelajaran heuristik adalah bahan atau materi pelajaran diolah oleh guru. Kemudian strategi pembelajaran inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah tanpa bimbingan guru sebelumnya agar siswa mampu berpikir kritis dan logis. Jadi jawabannya adalah D. Kita lihat. Peserta didik diminta oleh guru untuk mengamati perilaku moral yang ada di sekitar sekolah tanpa memberikan instrumennya. Hasil laporan dari peserta didik menjadi bahan diskusi di kelas. Strategi pembelajaran yang digunakan guru adalah inquiry. Nah, itulah untuk soal UP yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.